Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi bersama saya Adinda Mita Ayuni di channel Warna Sastra. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama belajar materi kelas 10, yaitu mengenai butir-butir buku non-fiksi dan novel yang terdapat dalam kompetensi dasar 3.9, yaitu menyebutkan butir-butir penting dari buku non-fiksi atau buku pengayaan dan satu novel. Lalu pada 4.9 yaitu menyusun ikhtisar dari buku non-fiksi atau buku pengayaan dan ringkasan dari satu novel. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah kegiatan pembelajaran diharapkan kalian mampu menulis ikhtisar buku non-fiksi dengan kreatif, inovatif, dan semangat agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga cepat dalam menangkap dan menyimpulkan informasi dalam suatu bacaan. Serta diharapkan pula kalian mampu menyusun ringkasan novel dengan kreatif, inovatif, dan semangat agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat mengambil manfaat atau pelajaran dari novel yang dibaca. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nah, materi pertama yaitu mengenai buku non-fiksi. Sebelum kalian melakukan ikhtisar buku non-fiksi, kalian harus paham terlebih dahulu apa sih itu ikhtisar. Jadi, ikhtisar merupakan sebuah penyajian singkat dari sebuah karangan asli. Tidak perlu memberikan seluruh isi dari karangan asli secara proporsional. Kemudian, apa saja sih ciri dari ikhtisar? Yuk simak penjelasannya. Nah, ciri-ciri ikhtisar ini ada 3. Yang pertama, tidak mempertahankan urutan gagasan. Yang kedua, bebas mengombinasikan semua kata-kata dengan syarat tidak menyimpang dari inti. Dan yang terakhir, tujuannya untuk mengambil inti. Karena kita sudah mengetahui apa saja ciri dari ikhtisar, kemudian selanjutnya kita akan mengetahui apa saja sih fungsi dari ikhtisar. Yang pertama, ikhtisar berfungsi untuk mengembangkan ekspresi serta penghematan kata. Yang kedua, menemukan serta mengetahui isi dari seluruh buku atau karangan. Yang ketiga, membimbing serta menuntun seseorang agar dapat memahami inti dari suatu isi. Lalu bagaimana sih langkah-langkah dalam membuat ikhtisar? Nah, pertama yaitu mengenali identitas buku. Hal yang pertama yang harus kalian lakukan yaitu berkenalan terlebih dahulu dengan bukunya, dengan mengenali identitas buku tersebut. Apa sih yang dimaksud dengan identitas buku itu? Sama halnya dengan diri kita sendiri yang memiliki identitas, buku pun memiliki identitas. Buku identitasnya seperti judul, pengarang, penerbit, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu kita harus mencermati setiap isi dalam paragraf. Untuk mendapatkan suatu maksud atau kesan umum dari sudut pandang pengarang aslinya, kita bisa mencari gagasan utama dalam paragraf atau mencari gagasan pokoknya. Nah, setelah mencermati isi dalam setiap paragraf, selanjutnya kita harus mulai menyusun kerangka tulisannya. Setelah kita membaca dan menemukan inti dari setiap paragraf, kita harus meringkas isi dari paragraf tersebut. Dalam penulisan inti kalimat,
kita harus menggunakan kalimat sendiri, tetapi isi yang terdapat di dalamnya tidak hilang dan tidak boleh tidak beraturan mengambil inti pada setiap paragraf. Lalu yang terakhir adalah memeriksa tulisan aslinya. Dalam hal ini, yang perlu kalian perhatikan adalah bahwa setelah kalian membaca, kemudian melakukan ikhtisar, kalian dapat bebas mengkombinasikan kata-kata asalkan tidak menyimpang dari inti yang disampaikan penulis. Kalian juga tidak perlu mempertahankan gagasan utama yang menurut kalian tidak penting. Begitu pula urutannya. Nah, setelah kita mempelajari buku non-fiksi, selanjutnya kita akan berlanjut kepada novel. Sebelum lebih lanjut menyusun ringkasan novel, kalian tahu tidak apa itu pengertian dari ringkasan? Ringkasan merupakan penyajian singkat dari suatu karangan asli, tetapi dengan tetap mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengarang asli. Sedangkan perbandingan bagian atau bab dari karangan asli secara proporsional tetap dipertahankan dan bentuknya disingkat. Lalu, apa saja sih ciri-ciri ringkasan? Nah, ciri yang pertama yaitu pengungkapan kembali bentuk kecil dari sebuah karangan. Lalu yang kedua, mereproduksi kembali apa kata pengarang. Lalu yang ketiga, mempertahankan urutan-urutan gagasan yang membangun sosok atau badan karangan. Yang keempat, penyusun ringkasan terikat oleh penataan, isi, dan sudut pandang pengarangnya. Yang kelima, kalimatnya pendek dan senada dengan kalimat pengarang aslinya, mengutamakan kembali sebuah karangan atau naskah bacaan dalam bentuk yang padat. Dalam meringkas, kita mengambil intisari atau ide-ide pokok suatu bacaan sehingga menjadi bentuk yang lebih padat. Lalu yang keenam, memproduksi kembali apa yang diungkapkan pengarang dalam tulisannya. Kita mengambil intisari yang kemudian ditulis ulang dengan bahasa kita sendiri, apa yang diungkapkan oleh sang penulis. Yang ketujuh, menjaga urutan ide-ide pokok sehingga terbangun ringkasan dari naskah asli. Dalam ringkas, kita harus tetap menuntut ide-ide pokok sehingga ringkasan yang kita buat tetap mewakili naskah bacaan aslinya. Yang kedelapan, susunan ringkasan, sudut pandang, dan isi mengikuti naskah asli. Meskipun kita menuliskan kembali, namun tidak boleh keluar dari susunan aslinya. Dan yang terakhir, menuliskan kalimat-kalimat pendek yang mewakili tulisan pengarang. Pada prinsipnya, meringkas berarti membuat tulisan menjadi tulisan yang lebih pendek. Oleh karena itu, kalimat-kalimat dalam ringkasan pun pendek dan padat, namun tidak menghilangkan unsur-unsur estetika dari naskah aslinya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar ringkasan dapat ditulis dengan baik. Yang pertama, sebaiknya dalam menyusun ringkasan, kita harus mempergunakan kalimat tunggal daripada kalimat menjemuk. Yang kedua, ringkaslah kalimat menjadi frase atau frase menjadi kata. Yang ketiga, besarnya ringkasan tergantung pada jumlah alinea dan topik utama yang akan dimasukkan dalam ringkasan. Alinea yang mengandung ilustrasi, contoh, deskripsi, dan sebagainya dapat dihilangkan kecuali yang dianggap penting. Lalu yang keempat, jika memungkinkan, buanglah semua keterangan atau kata sifat yang ada. Meski terkadang sebuah kata sifat atau kata keterangan masih dipertahankan untuk menjelaskan gagasan umum yang tersirat dalam rangkaian keterangan atau rangkaian kata sifat yang terdapat dalam naskah. Yang kelima, pertahankan semua gagasan asli dan urutan naskahnya. Tetapi yang sudah dicatat dan karangan asli itulah yang harus dirumuskan kembali ke dalam suatu ringkasan.
Dalam membuat ringkasan, ditentukan pula panjangnya. Maka dari itu, kalian harus membuat seperti apa yang dipinta. Lalu, sebetulnya apa sih tujuan dalam membuat ringkasan? Tujuan dari membuat ringkasan yaitu untuk membantu seseorang agar bisa membaca sebuah buku dalam waktu singkat dan menghemat waktu. Manfaat dari ringkasan ini yaitu sebagai sarana untuk membantu kita dalam mengingat isi sebuah buku atau suatu uraian yang begitu panjang. Adapun beberapa manfaatnya, yang pertama itu menemukan secara cepat informasi yang kita butuhkan. Yang kedua, menemukan bagian-bagian penting dalam isi buku. Yang ketiga, dapat menggambarkan keadaan mengenai isi buku. Yang keempat, waktu yang digunakan untuk membaca jauh lebih singkat. Dan yang terakhir, membantu keperluan yang sifatnya praktis. Misalnya butuh intisari atau inti buku dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian, syarat dan dasar dalam membuat ringkasan. Syarat ringkasan yaitu yang pertama, bentuk penyajian singkat dari suatu karangan asli. Yang kedua, mempertahankan urutan pembahasan dan sudut pandang pengarang atau penulis. Yang ketiga, tetap memperhatikan perbandingan atau bagian dari bab dari karangan asli. Dasar-dasar membuat ringkasan yang baik dan teratur. Yang pertama, membaca naskah asli. Penulis ringkasan harus membaca naskah asli beberapa kali untuk mengetahui kesan dan maksud pengarang serta sudut pandang pengarang. Yang kedua, mencatat pokok-pokok pikiran. Semua pokok pikiran yang penting dicatat atau digarisbawahi. Pokok pikiran disebut gagasan utama. Gagasan utama terletak dalam kalimat utama. Nah, kalimat utama dapat terletak di awal, di akhir, atau di awal di akhir, serta di seluruh paragraf. Dan yang terakhir, membuat reproduksi. Penulis ringkasan harus menyusun kembali suatu karangan singkat atau ringkasan berdasarkan catatan pokok pikiran tersebut. Penulis ringkasan perlu memperhatikan urutan penulisan ringkasan, yaitu harus sesuai dengan urutan dalam bacaan aslinya. Lalu bagaimana sih langkah-langkah dalam meringkas? Yang pertama, kita harus membaca teks secara cermat dan efektif, sampai kalian dapat menangkap gagasan utama, kesan umum, sudut pandang, dan tema utama dalam teks. Lalu yang kedua, catatlah bagian yang kalian anggap penting dalam teks tersebut. Yang ketiga, tulislah informasi berdasarkan bagian-bagian yang kalian anggap penting. Yang keempat, tulislah secara ulang intisari bacaan ke dalam bentuk kalimat tidak langsung, bergaya orang ketiga atau penceritaan. Lalu gunakan bahasa sendiri, bukan bahasa teks atau teks buku yang diambil secara utuh, menyeluruh, lengkap sekalipun dalam bentuk penuturan yang singkat. Nah, itulah materi mengenai butir-butir buku non-fiksi dan novel. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.